Hai, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Damsik akan memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan berikut ini. Soal yang pertama, menurut saya langkah-langkah yang bisa diambil oleh majikan untuk menjamin pemenuhan hak upah bagi karyawan mereka. Yang pertama, ikuti peraturan upah minimum dan ketentuan oleh majikan untuk menjamin pemenuhan hak upah bagi karyawan mereka. Terus yang pertama itu ikuti peraturan upah minimum dan ketentuan ketenagakerjaan. Terus yang kedua, gunakan penilaian kinerja untuk menyesuaikan upah dan bonus. Terus komunikasikan kebijakan upah dengan jelas. Yang terakhir, sediakan cara bagi karyawan untuk mengajukan keluhan tentang upah. Terus soal yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena klaim budaya Indonesia oleh bangsa lain. Budaya Indonesia mungkin belum cukup dikenal atau didaftarkan di badan internasional. Terus penyebaran budaya melalui media dan pariwisata membuat budaya Indonesia diadopsi oleh bangsa lain. Terus kurangnya upaya promosi budaya oleh Indonesia sendiri. Terus dampak positif dari klaim tersebut, budaya Indonesia menjadi lebih dikenal di dunia dan bisa memunculkan kerjasama antar negara dalam melestarikan budaya. Dampak negatifnya dari klaim itu, Indonesia bisa kehilangan hak atas budayanya dan klaim budaya bisa menyebabkan konflik antar negara. Terus soal yang ketiga, peran teknologi informasi dan media sosial. Teknologi informasi dan media sosial memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi dan meningkatkan semangat bela negara di kalangan generasi muda. Pesan-pesan patriotisme, sejarah nasional, dan nilai-nilai kebangsaan dapat disebarkan dengan cepat dan luas. Jadi apa dampak positifnya? Yang pertama, informasi tentang sejarah, pahlawan nasional, dan isu-isu kebangsaan dapat diakses dengan mudah, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan generasi muda. Terus yang kedua, media sosial memungkinkan diskusi dan kolaborasi antar generasi muda dari berbagai daerah, memperkuat persatuan dan kesatuan. Terus tantangan utamanya apa? Penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat memecah belah dan menurunkan semangat bela negara. Terus penggunaan teknologi yang berlebihan tanpa keterlibatan langsung dalam kegiatan nyata bisa membuat generasi muda menjadi pasif. Terus menurut saya pendekatan yang dilakukan menurut saya pendekatan yang dekat untuk mengoptimalkan manfaat teknologi penting. Untuk yang pertama, ajarkan generasi muda untuk memverifikasi informasi dan mengenali hoaks. Terus yang kedua, gunakan media sosial untuk mempromosikan kegiatan nyata seperti bakti sosial, diskusi kebangsaan, dan pelatihan bela negara. Terus dengan pendekatan yang tepat, teknologi informasi dan media sosial dapat menjadi alat yang kuat untuk membangun karakter bangsa yang kuat dan membuat semangat bela negara di kalangan generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih.